Tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, mengaku siap menghadapi sidang pra-peradilan pada 24 Juni mendatang. Tim kuasa hukum juga akan menyurati sejumlah institusi guna mengantisipasi adanya keberpihakan hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, memastikan berkas pra-peradilan sudah siap beserta segala bukti-bukti kuat. Amunisi kuasa hukum Peggy kian bertambah dengan jejak digital antara Peggy dan rekannya yang menegaskan bahwa Peggy tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Di sisi lain, tim kuasa hukum juga melakukan langkah preventif guna mengantisipasi adanya keberpihakan hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan. Maka untuk mengantisipasi untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama, itu sudah dilakukan, bersurat kepada KY memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati Badan Pengawasan Hakim, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses pra-peradilan agar dipastikan pra-peradilan ini bisa berjalan fair. Ketiga, kami juga akan menyurati KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar memonitor penegak hukum yang sedang melakukan proses pra-peradilan ini, menyidangkan pra-peradilan ini, memeriksa pra-peradilan ini, baik hakimnya maupun paniteranya, maupun panitera penggantinya, maupun penyidiknya, yang komunikasi, saya khawatir komunikasi dengan pengadilan, maka kami minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi akan bersurat resmi ke sana meminta agar memonitor penegak hukum yang sedang memeriksa pra-peradilan ini. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan akan digelar pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat ke Mabes Polri setelah penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyitaan akun Facebook milik Peggy Setiawan. Laporan ini dibuat lantaran postingan dan status di Facebook Peggy Setiawan yang disebut ditulis pada Agustus 2016 mendadak hilang. Setelah penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyitaan akun Facebook Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, postingan dan status di Facebook Peggy tiba-tiba menghilang. Sebelum hilang, di bulan Agustus 2016 Peggy disebut sempat membuat beberapa status. Salah satunya saat ia hendak berangkat ke Bandung. Bismillah OTW Bandung dewekan ket tetek, tulisnya pada tanggal 12 Agustus 2016. Serta pada tanggal 17 Agustus 2016, Peggy menulis status di Facebooknya bahwa ia sedang bekerja di luar kota Cirebon. Mengais rezeki di kota orang, kalau lo punya mimpi nggak boleh malas, postingnya. Setelah itu, pada tanggal 24 Agustus 2016, Peggy membuat status yang menunjukkan dirinya sedang tidak berada di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah 1 minggu akun Facebook Peggy Setiawan disita oleh penyidik Polda Jawa Barat, seluruh postingan tersebut hilang. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menduga hilangnya status dan postingan pada Facebook milik Peggy Setiawan berkenaan dengan penyitaan akun Facebooknya. Pihak kuasa hukum akan melaporkan pihak penyidik di Reskrimum Polda Jabar ke Propam Mabes Polri. Kami juga akan melaporkan penyidik terkait akun media sosial Peggy Setiawan yang disita oleh penyidik berdasarkan
konferensi pers Kabid Humas Polda Jawa Barat itu ya. Namun kami melihat dari akun Facebook Peggy Setiawan yang ada ya, kami lihat itu sudah tidak ada postingan-postingannya ya, status-statusnya. Padahal status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook Peggy Setiawan ya, itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Peggy Setiawan. Untuk memastikan apakah akun Facebook itu diotak-atik atau hanya dikunci karena kami tidak diberitahu, penyidik tidak terbuka, maka kami wajar mencurigai bahwa barang bukti itu tidak dijaga keutuhannya sehingga nanti tidak fair, tidak objektif lagi ya. Maka kami akan melaporkan ke Propam Mabes Polri. Pihak kuasa hukum meminta kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk selalu terbuka dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Berita acara pemeriksaan mengungkap peran Ibtu Rudiana, ayah korban Eki yang justru menangkapi para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina ketika masih bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon. BAP ini tersebar di grup-grup percakapan para awak media. Dalam BAP, Rudiana menyebut mendapat kabar soal kematian anaknya dari Aibtu Sulaiman, rekannya seprofesi. Usai melihat kondisi sang anak di rumah sakit, Rudiana yang curiga Eki dibunuh langsung mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMP N11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saat memperoleh informasi bahwa jumlah pelaku ada 11, rekan Rudiana langsung memburu sisanya. Namun ketiga pelaku sudah kabur dari rumah. Rudiana kala itu menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa para pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka sebagai geng motor.